Indonesia pimpin klasmen peringkat 3 terbaik. Waspada, Timnas Jepang target kemenangan lawan Timnas Indonesia. Kondisi terkini Jordi Amat. Hai, jumpa lagi di Gadis Bola yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai tim nasional Indonesia. Simak berita selengkapnya berikut ini. Timnas Indonesia memimpin klasmen tim peringkat 3 terbaik Piala Asia 2023 usai mengalahkan Vietnam 1-0 di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha pada Jumat malam. Dengan raihan 3 poin, posisi kedua ditempati Suriah dengan 1 poin, disusul oleh Tajikistan dan Palestina yang juga sama-sama mengoleksi 1 poin. Sementara Oman dan Bahrain berada di posisi 5 dan 6 tanpa poin dari 1 pertandingan. Sementara untuk Indonesia, Suriah, Tajikistan, dan Palestina sendiri sudah menjalani 2 laga Piala Asia. Perlu diketahui, sebanyak 4 tim peringkat 3 terbaik akan lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Kondisi ini pun membuat peluang Timnas Indonesia untuk lolos cukup besar. Hernando Ari menjadi salah satu kunci kemenangan 1-0 Indonesia saat mengalahkan Vietnam. Jumlah penyelamatan penting dilakukan oleh Hernando. Di awal babak kedua misalnya, kiper Persebaya Surabaya itu memblok tendangan keras Kwat Van Kang yang berubah arah setelah mengenai Sandy Walsh. Penyelamatan paling krusial Hernando pun terjadi saat injury time babak kedua berjalan 11 menit atau peluang terakhir yang didapat oleh Vietnam. Kiper 21 tahun ini memblok bola tendangan bebas Phu Tan Tan yang mengarah ke pojok kanan atas gawang. Mendapatkan apresiasi, penyelamatan terakhir Hernando dipilih ALC sebagai magic moment di laga Vietnam versus Indonesia. Netizen tanah air pun juga banyak memberi komentar di postingan tersebut. Banyak supporter Indonesia yang memberi pujian untuk kiper yang membawa Indonesia meraih medali emas SEA Games 2023 itu. Perjuangan luar biasa membela Garuda di dada bisa ditunjukkan oleh Jordi Amat. Sampai-sampai sang pemain mengalami pendarahan dalam 2 laga Piala Asia 2023 secara beruntun. Kejadian pertama yakni saat Timnas Indonesia menghadapi Irak. Kala itu Jordi Amat sempat berbenturan dengan Asnawi pada akhir babak pertama. Akibat benturan tersebut, pemain berposisi sebagai bek itu jatuh dengan posisi yang kurang pas, sampai membuat dirinya kencing darah pada saat jeda bermain. Meski demikian, Jordi Amat tetap merampungkan laga melawan Irak. Setelah itu, Jordi Amat kembali turun membela Timnas Indonesia melawan Vietnam. Pada kesempatan ini, Jordi Amat kembali mengalami pendarahan pada hidungnya akibat sikutan pemain lawan. Hal ini sampai membuat sang pemain harus ditanduk keluar lapangan. Terkini, Jordi Amat memberikan perkembangan mengenai kondisi dirinya. Dalam unggahan pada Instastory, Jordi terlihat masih duduk di rumah sakit. Pakaian rumah sakit juga masih menempel di tubuhnya. Akan tetapi pemain naturalisasi itu terlihat dalam kondisi baik-baik saja dan masih bisa mengacungkan jempol. Dalam keterangan fotonya, Jordi mengatakan hidungnya harus dipindai. Gelandang Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand tampil apik saat menghadapi Vietnam dalam match D kedua Grup D Piala Asia 2023. Selain aktif melancarkan serangan sekaligus rajin membantu pertahanan, Marcelino Ferdinand sukses menjahili pemain Vietnam dalam laga di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha itu, yang mana Marcelino Ferdinand mengacak-ngacak pertahanan Vietnam lewat akselerasi tinggi. Dia menggiring bola dari sisi kiri pertahanan sendiri untuk melewati 3 pemain Vietnam. Aksi gelandang KMS KDZ itu pun mengingatkan pada ex-winger Real Madrid, Gareth Bale, yang pernah melakukan pertunjukan serupa ketika menghadapi Barcelona di final Copa del Rey 2014. Saat itu, Bale melakukan aksi individu dengan menggiring bola dari pertahanan sendiri sebelum melewati bek Barcelona, Marc Bartra. Bedanya dengan Marcelino, Bale menggiring hingga akhirnya menjebol gawang. Sementara Marcelino mendapatkan hasil lain. Meski tak melahirkan gol, aksi individu ini membuat Vietnam kehilangan 1 pemain karena kartu merah. Sebab Marcelino dengan cerdas menjatuhkan diri di sisi kiri keluar kotak penalti Vietnam, yakni ketika Pantan Longley melancarkan tackle. Akibatnya pemain yang sudah terkena kartu kuning pada menit 83 itu diganjar kartu kuning kedua oleh wasit. Ada pemandangan menarik di luar pertandingan Timnas Indonesia versus Vietnam semalam, tepatnya di kota Denze, Belgia. Ya, para pemain klub Marcelino Ferdinand KMSK Denze ramai-ramai menonton langsung pertandingannya. Melalui media sosial Instagram, mereka mengunggah foto para pemain yang menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia versus Vietnam. Mereka menonton secara live streaming dari telepon genggam salah satu pemain.
Menanggapi hal ini, Marcelino yang berada di Qatar untuk membela Panji Timnas Indonesia ternyata ikut memantau dukungan rekan timnya di KMSK DNZ. Ex-pemain Persebaya Surabaya itu pun mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan. Timnas Indonesia akhirnya memetik hasil positif di Piala Asia 2023 ini. Kebahagiaan dirasakan tidak hanya seluruh pecinta sepak bola di penjuru negeri, namun klub Liga Inggris Wolverhampton Wanderers pun turut merayakan kemenangan Timnas Indonesia ini. Wolves mengucapkan selamat atas keberhasilan Indonesia dan pemainnya Justin Hubner mengalahkan Timnas Vietnam. Selamat kepada Justin Hubner dan Indonesia, hasil 1-0 atas Vietnam memastikan kemenangan pertama di Piala Asia hari ini. Tulis Wolves. Ketua PSSI Erick Thohir memberikan apresiasi setinggi langit kepada para punggawa Garuda yang sukses mengalahkan Vietnam 1-0. Dalam keterangannya, Erick Thohir mengatakan bahwa permainan seperti inilah yang ia inginkan, bermain bagus dan menang. Meski ada beberapa hal yang memang harus terus dievaluasi, orang nomor 1 di PSSI itu mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemain yang telah berjuang keras. Dengan kemenangan ini, Indonesia membuat Vietnam menjadi tim ASEAN pertama yang harus dipulangkan dari kompetisi Piala Asia 2023. Tak ingin berlarut dalam kemenangan berlebihan, Erick yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini berharap pemain Indonesia bisa fokus kembali untuk pertandingan krusial lain saat melawan Jepang nanti. Saya mengucapkan terima kasih kepada pemain, fokus ke Jepang. Tidak ada yang tidak mungkin, Irak bisa mengalahkan Jepang, siapa tahu Indonesia bisa juga, kata Erick Thohir. Sebuah asa diapungkan oleh Sandy Walsh. Bek Timnas Indonesia itu berharap timnya bisa memetik hasil positif saat menghadapi Jepang nanti. Sandy Walsh sendiri sangat senang skuad Garuda mampu memenangkan laga melawan Vietnam. Bagi Walsh, kemenangan atas Vietnam ini merupakan kemenangan yang krusial. Karena kemenangan ini membuka jalan Indonesia untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Itulah mengapa ia bangga timnya mampu memetik kemenangan ini. Apalagi Indonesia selama ini punya catatan yang kurang baik saat jumpa dengan Vietnam. Sandy sendiri berjanji bahwa ia dan rekan-rekannya akan berjuang hingga titik darah penghabisan saat menghadapi timnas Jepang nantinya. Sekarang kita akan hadapi Jepang dan mari kita lolos ke babak berikutnya. Ayo Indonesia, tandasnya. Gelandang timnas Jepang Wataru Endo meminta timnya untuk tidak larut dalam kekecewaan usai dikalahkan timnas Irak. Ia menyebut timnya harus move on dan fokus untuk mengalahkan timnas Indonesia. Ia pun menyebut timnas Jepang harus tampil mati-matian untuk mengalahkan Indonesia di laga terakhir nanti agar bisa lolos ke babak 16 besar. Sebenarnya Jepang sendiri hanya butuh hasil imbang untuk memastikan diri lolos ke babak 16 besar. Satu-satunya opsi bagi kami saat ini adalah kami harus menang melawan Indonesia. Kita bisa bicara banyak hal seputar taktik, namun kami harus membenahi dasar-dasar permainan kami di pertandingan berikutnya. Pungkas gelandang Liverpool tersebut.